Dan pemirsa kita sudah ada di segmen Create Up. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 mencapai 5,01% secara tahunan. Ya, dan menurut data BPS, pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan juga pergudangan dan juga konstruksi. Sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2022 tercatat tumbuh 5,07% secara tahunan dengan share mencapai 19,19% dari seluruh lapangan usaha. Dan sektor penyumbang terbesar kedua yaitu sektor perdagangan tercatat tumbuh sebesar 5,71% secara tahunan dengan share sebesar 13,09%. Sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,83% dengan share tahunan dengan share sebesar 10,42%. Selanjutnya sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan seluruh lapangan usaha yaitu 15,79%. Di samping itu beberapa sektor lainnya juga mencatatkan pertumbuhan yang positif seperti sektor perdagangan dan pertanian yang masing-masing sebesar 3,82% secara tahunan dan 1,16% secara tahunan. Oke, itu dia ya informasi terkait dengan tema yang Penyumbang. akan kita bahas juga pada pagi hari ini ya, terkait dengan menarik mengulik potensi bisnis startup platform kebutuhan konstruksi. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Graciela Putri, co-founder Juragan Material. Halo, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Grace. Selamat pagi Mas dan Mbak, thank you so much for having me. Oke, thank you sudah meluangkan waktunya. Mbak Grace, saya langsung aja pada saat sebuah toko material lah ya memenuhi kebutuhan mereka untuk barang-barang material ataupun bahan-bahan konstruksi lah yang mereka ingin jual kepada konsumennya. Biasanya kendala yang mereka temui itu apa aja, Mbak Grace? Oke, mungkin sebelum aku jawab gitu, aku mau cerita sedikit gitu ya dengan awal mulanya kenapa sih kita bikin Juragan Material gitu. Nah, jadi sebenarnya di co-founding team kita di Juragan, kita tuh berempat dan kebetulan kita semua itu datang dari background konstruksi. Dan dari empat ini kita datang dari semua pihak gitu, maksudnya dari pihak pembeli material dan juga dari supplier material gitu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol tuh kita merasakan banget procurement untuk material konstruksi itu masih sangat manual dan sangat tidak efisien sekarang di Indonesia gitu ya. Masih sangat jauh dari teknologi dan kalau misalnya kita mau garis besarin itu ada 3 hal sih sebenarnya yang paling penting gitu ya menjadi major issue di market sekarang ini. Yang pertama itu mengenai pemilihan dari vendornya sendiri gitu. Karena for example nih kalau misalnya kita kontraktor kita pengen beli material gitu. Misalnya kita lagi mau ngisi bill of quantity atau misalnya SKU atau price list dari material itu kita anggap aja untuk project yang lumayan simple kita ada 50 SKU. Untuk per SKU itu kita harus telepon nih satu-satu vendornya kayak mau nanya harganya berapa, stoknya itu ready atau enggak, dan itu kan very manual ya. Dan of course kalau misalnya untuk satu SKU juga kita pasti ada comparison ke vendor lain. Jadi anggap aja dari 50 SKU kita masing-masing SKU 2 lah. Itu udah 100 sendiri jumlah supplier yang kita harus manually call one by one atau kita text hanya untuk negosiasi dan ngecek stoknya atau harganya itu gimana. Nah itu very time consuming dan sangat tidak efisien gitu. Nah, masalah yang kedua itu sebenarnya berkaitan juga dengan pembayaran. Karena pembayaran itu, kalau misalnya kita sebagai kontraktor itu, sebelum kita proceed payment, kita harus cek dulu nih dokumen-dokumen penagihannya. Yang biasanya misalnya terdiri dari purchase order-nya, dari surat jalannya, dari tax invoice-nya atau faktur pajaknya. Dan itu karena semuanya masih manual, untuk penagihan aja, untuk collect dokumennya itu bisa sampai 1-2 minggu gitu. Jadi itu very time consuming juga kan. Nah, masalah yang terakhir itu sebenarnya berkaitan juga dengan logistik, karena pengiriman material itu di Indonesia sekarang relatively tidak di-track gitu ya, tidak di-track sehingga banyak banget kejadian proyek-proyek itu pengiriman materialnya itu terlambat, dan itu tentunya akan menghambat juga berjalannya proyek-proyek, karena kan kalau misalnya nggak ada materialnya, of course nggak bisa dibangun juga gitu. Kurang lebih 3 itu sih pain points-nya yang kita rasain. Lalu solusi apa yang kemudian ditawarkan oleh Juragan Material terhadap pemetaan permasalahan tadi?
Oke. Dengan Juragan Material.id, kita ini kan B2B managed marketplace ya. Jadi 3 pain points tersebut yang kita berusaha untuk solve. Jadi dengan adanya Juragan Material.id, ini website managed marketplace di mana kontraktor-kontraktor itu pada saat mau cari material tinggal buka websitenya, tinggal search for the product, tinggal search SKU-nya, dan di situ langsung kelihatan nih harga produknya itu berapa sih, dan stoknya itu ready atau enggak gitu. Jadi daripada teleponin vendor satu-satu, kita sudah cover sekitar 9.000 SKU, semua ada di sana, dan jadinya itu satu platform untuk semuanya gitu. Untuk payment dan logistik juga kita sudah integrasikan di platform kita. Jadi sekarang kita lebih mengandalkan teknologi untuk membantu kita gitu ya. Jadi untuk penagihan, tax invoices, PO itu semuanya bisa digital, jadi real time gitu, nggak usah nungguin kurir datang untuk nagih gitu kan, karena semuanya sudah real time ada di platform, dan kita sudah integrasi juga untuk logistiknya dengan third party logistik. Oke. Gitu. Jadi semuanya terpusat di website itu. Ini model bisnisnya B2B atau B2C? Kita fokus di B2B. Jadi target customer kita adalah kontraktor dan developer. Kontraktor dan juga developer gitu ya. Oke, ada nggak sih platform sejenis Juragan Material ini, dan kira-kira apa yang membedakan layanan Juragan Material dengan sejenisnya? Rasanya sih sekarang dunia konstruksi itu mulai dilirik gitu ya, karena maksudnya kalau misalnya kita lihat sekarang teknologi sudah masuk ke banyak sektor lainnya atau industri lainnya. Cuman akhirnya nih konstruksi yang mungkin tadinya nggak dilihat sama sekali, sekarang sudah mulai mulai bermunculan lah gitu pemainnya gitu. Mungkin yang membedakan itu adalah karena kita ini secara tim datangnya dari dua belah pihak, dari sisi demand dan dari sisi supply material. Kita dapat holistic view masalahnya itu apa sih di market sekarang ini, dan that's why dari situ kita akan mencoba untuk menjawab pain points yang benar-benar spesifik ke dunia konstruksi gitu, karena kita ngerasain sendiri nih first hand dulu tuh susah banget sebenarnya untuk beli material gitu kan. Jadi kita fokus on the demand side, tapi at the same time kita juga mau digitalizing the supply side juga gitu. Mungkin kalau misalnya pemain-pemain lain ada yang lebih fokus ke produk-produk tertentu, atau misalnya ngomongin ini supply chain dari supply side-nya aja gitu. Jadi different entry masuknya aja sih gitu. Oke, pengalaman dari co-foundernya masing-masing ini dijadikan satu acuan untuk kemudian menghadirkan berbagai macam layanan di Juragan Material begitu ya. Oke, secara harga sebetulnya seberapa bersaing ataupun seberapa menarik? Oke. Karena kita ini kan modelnya managed marketplace ya, jadi sebenarnya Juragan itu masih memonitor semuanya. That's why kita bisa menjamin bahwa semua harga dari produk-produk yang kita jual itu pasti kompetitif, karena toh kita kan ngerti harga juga nih, jadi maksudnya kita akan ngecek mana harga yang kira-kira anomali gitu. Jadi kita bisa jamin sih kalau misalnya harga pasti kompetitif untuk seluruh SKU yang sudah ada. Saya ingin tahu Mbak Grace mengenai rekanan supplier yang sejauh ini sudah bergabung berapa banyak, dan dari sisi konsumennya sendiri sudah ada berapa? Oke, kalau dari sisi supply kita sekarang sudah cover 190 brand kira-kira, dan dengan total supplier itu sekitar 230 sampai 240. Kalau misalnya untuk customer kita sendiri, untuk kontraktornya kita sudah di angka 120 kurang lebih. Dan ya dengan brand-brand dan vendor-vendor yang kita udah punya sekarang, kita udah cover most of the big brands di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang mau bikin rumah gitu udah bisa lah dengan platform. Secara kurasi mekanisme kurasi apa yang dilakukan agar kemudian vendor-vendornya ataupun supplier-supplier ini sesuai dengan demand market? Oke, jadi balik lagi ya, karena kita manage marketplace, kita benar-benar curate siapa aja yang masuk ke platform kita dari sisi customer-nya maupun dari sisi supplier-nya, karena kan penting ya supplier. Jadi biasanya kita itu cek legalitas perusahaannya, dan kita juga cek apakah vendor ini benar-benar punya berhak untuk mendistribusikan brand tersebut. Karena yang kita pengen jaga itu yang paling pentingnya adalah kita mau make sure semua barang yang kita jual itu original. Jadi kita nggak bisa tolerate lagi yang namanya produk-produk KW, karena di Indonesia jujur banyak banget sih itu. Jadi kita pengen jaga di situ, kita curate, kita cek dulu perusahaannya, cek haknya juga apakah dia berhak untuk mendistribusikan, dan dari situ kita baru bisa kerjasama kalau memang sudah fulfill semuanya. Oke, jaringan layanannya ada di mana saja? Jaringan layanan sekarang secara strategi dan operation kita fokus masih di Jabodetabek ya. Kenapa? Karena memang
dari pembelian material di Indonesia itu sekitar 60% masih terpusatnya di Jabodetabek. That's why it makes more sense gitu ya untuk kita mulai secara fokus di sini dulu. Tapi memang kalau misalnya kita ada dari luar pulau inquiry datang, kita akan tetap cater juga sih. Jadi misalnya kayak kemarin tuh sempat kirim ke Bengkulu, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semua masih kita cater. Cuman fokus pertama kita masih build brand awareness-nya untuk daerah Jabodetabek dulu. Karena market share-nya di situ sih yang paling gede. Paling banyak di situ ya. Oke. Bagaimana Anda memastikan keberlanjutan dari bisnis dari juragan material ke depan ini, singkatnya gimana cari cuannya gitu ya untuk juragan material. Karena kan inilah sebuah perusahaan rintisan yang mau tidak mau juga memang membutuhkan biaya operasional, kemudian juga gaji karyawan dan lain sebagainya. Ini cari cuannya gimana nih Mbak Grace? Oke, mungkin sebelum aku jump into that, kita harus ganti dulu nih. Construction market itu sebenarnya di Indonesia itu a massive market, a very very huge market. Oke, jadi sebenarnya dibutuhkan oleh banyak kalangan ya, dan ya ini adalah pilar terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga, bagaimana infrastruktur dan juga konstruksi ya, Mbak Grace ya. Oke, tampaknya kami ada mengalami kendala komunikasi dengan Mbak Grace. Halo Mbak Grace. Baik, tampaknya kita terputus nih bersama dengan Mbak Grace. Tapi sudah sangat komplit apa yang dijelaskan tadi, bahwa semoga ini bisa menjadi referensi juga untuk pemirsa di rumah dalam memulai karir, bahwa umur, kemudian gender itu nggak ngaruh. Ya, nggak terbatas ya. Siapapun bisa jadi entrepreneur dan siapapun bisa masuk ke sektor apapun begitu ya. Baik, nampaknya sudah 90 menit kami menemani Anda pemirsa dalam program Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Prisa Somodatu pamit undur diri and see you in the morning. Peminat Haji